Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembelajaran bahasa pemrograman JavaScript dasar ya. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas perulangan sesi pertama ya. Dan di video tersebut kita sudah membahas perulangan menggunakan for, while, dan juga do while. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum menonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya, dan teman-teman bisa lanjut ke video yang ini. Atau jika teman-teman ingin langsung aja lanjut di video kali ini, boleh aja, silahkan ditonton ya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita mengenai perulangan pada bahasa pemrograman JavaScript. Dan kali ini adalah sesi kedua dari pembahasan mengenai perulangan. Oke, langsung saja bagaimana pembahasan mengenai perulangan sesi kedua ini dia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bahasa pemrograman JavaScript dasar ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perulangan lagi teman-teman ya. Dan kali ini di sesi kedua ya. Dan perulangan pada JavaScript itu sangat penting ya teman-teman ya. Dengan perulangan kita tidak perlu mengetik banyak baris kode yang sama ya untuk melakukan proses yang sama secara berulang gitu ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa ada banyak perulangan pada JavaScript ya. Nah, tapi di sini aku cantumkan beberapa aja ya perulangan yang mungkin sering digunakan gitu ya. Ada for loop, while loop, do while loop, for off, dan juga for in. Dan kali ini ya kita akan membahas for off dan juga for in, karena untuk perulangan for, while, dan do while sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah oke, langsung saja kita praktekkan. For in dan juga for off itu ya, seperti pada slide sebelumnya, itu digunakan untuk memperulangkan objek ya teman-teman. Ketika kita memiliki sebuah array gitu ya, kita ingin melooping isi dari elemen itu ya, kita bisa menggunakan for in atau juga for off. Dan intinya untuk pengulangan objek lah for in dan juga for off ini bisa teman-teman gunakan pada objek juga. Dan oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini teman-teman bisa buka terlebih dahulu kode editornya. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code dan juga web browsernya. Di sini aku menggunakan Mozilla Firefox. Ya, oke, di sini kita akan coba membahas for in terlebih dahulu teman-teman ya. Kita di sini bikin file baru aja ya, namanya forin.html. Begini aja. Ini. Oke. Lalu di sini kita bikin struktur dasarnya teman-teman, dan kita namai dengan for in. Oke, gini ya. Lalu di sini kita gunakan extension live server ya, agar dibuka ke web browsernya. Lalu di sini kita buka menu konsolnya ya pada inspect. Oke, di sini kita buka konsol ya, dan di sini kita bikin text script ya untuk praktek JavaScriptnya. Oke, contohnya di sini aku bikin sebuah variabel isinya nama ini ya. Lalu di sini kita bikin array ya. Lalu kita coba di sini isikan dengan nama, contohnya Malik, lalu Ibrahim, ini aja. Dan di sini lainnya gini aja. Oke ya. Nah, sebelumnya kalau kita menggunakan perulangan for ya, itu kita bisa gini teman-teman ya. Kita coba tampilkan ya console.log, lalu kita panggil array-nya itu nama, ke indeksnya ke i.
gitu, dan di sini selama nama ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan for ya, ketika kita ingin menampilkan isi dari elemen array, kita bisa menggunakan for seperti ini ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dan ini lumayan kompleks gitu ya, jadi kita harus mendeklarasikan variabel, menentukan kondisinya, lalu increment atau decrement, dan apa yang akan dilakukan itu untuk menggunakan for. Nah, di sini kita bisa menggunakan for in teman-teman ya. Kita bisa menggunakan gini, for in gini ya, teksnya ya, kita hapus saja ini. Oke, gini ya. Jadi for, lalu di sini kita deklarasikan sebuah variabel gitu ya, kita bikin sebuah variabel, lalu in, kata kuncinya in, lalu objeknya apa yang akan kita perulangkan, objeknya yaitu nama. Jadi di sini kita bikin nama, dan key-nya di sini teman-teman itu terserah ya, bisa i atau yang lain-lain. Contohnya di sini i aja, lalu kita tampilkan console.log gini ya. Lalu apa yang ingin kita tampilkan ke konsol, yaitu i-nya tadi ya, gini. Nah, kalau kita lihat pada menu konsol ya, di sini kenapa dia tidak muncul? Kita coba telusuri lagi. Di sini kita beri let aja gini. Oke. Di sini kita coba lihat. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, tetapi ini kalau kita menggunakan for in ya, sedangkan kita memperulangkan array gini, elemen array ini, maka yang diambil adalah indeksnya teman-teman ya. Ini indeks ke 0, 1, 2 gitu. Karena indeksnya hanya sampai 2 saja, maka isinya yaitu 0, 1, 2 gitu teman-teman. Jadi indeks dari nama ini diisi ke variabel i ini ya, ditampilkan ke konsol, lalu diambil lagi, ditambahkan ke, maksudnya bukan ditambahkan, di assign ya, di assign ulang ke i, lalu ditampilkan, diambil lagi, di assign ke i, ditampilkan seperti itu sampai elemen dari objek array ini habis gitu teman-teman ya. Itu untuk for in. Nah, contohnya juga di sini kita bikin sebuah objek teman-teman ya, isinya itu mahasiswa deh gini ya. Sini kita bikin objek literal ya, objek biasa aja. Lalu di sini key-nya nama ya, lalu di sini kita beri Malik gini aja. Lalu di sini kita bikin name gini contohnya, lalu kita ketikkan sembarang aja. Oke, selanjutnya semester gini aja, semester 2 ini aja. Oke, kalau kita perulangkan objek mahasiswa ini MHS ya, jadi di sini kita ganti. Kalau kita lihat ada konsol di sini, kita lihat, nah dia akan memperulangkan key-nya teman-teman gitu ya. Kalau array akan diulangkan indeksnya, kalau objek dia akan diperulangkan atau diambil key-nya gitu ya. Kalau kita ingin menampilkan elemennya ini gimana bang ya, kita bisa langsung aja di sini MHS yang i gitu ya. Kalau kita lihat pada konsol, nah dia akan menampilkan key-nya teman-teman gitu ya. Di sini kita juga bisa ganti kalau kita ingin memperolehkan nama, atau kita copy aja deh. Di sini kita copy gini, kita ganti menjadi nama gini ya. Kalau kita lihat pada menu konsol ya, kita tunggu agak loading, nggak tahu ini kenapa kok agak lama. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Jadi untuk yang objek ya, yang MHS ini, dan ini untuk yang nama teman-teman, itu untuk for in ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas
for of ya. Di sini kita bikin for of.html gini aja, dan di sini kita bikin struktur dasar HTML-nya. Kita namai dengan for of. Oke, gini kita bikin text script ya. Di sini kita matikan portnya dan kita jalankan lagi live servernya ya. Buat teman-teman yang mungkin belum menginstal extension live server, silahkan diinstal terlebih dahulu pada bagian menu extension ya di VS Code. Oke, di sini for in-nya kita close dan kita buka inspect pada for of. Oke teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mengcopy ya array dan objeknya dari for in ini. Kita copy, kita inputkan ke for of. Kita paste gini aja, ya. Nah, untuk for of di sini kita bisa bikin gini, teman-teman. For of ya, gini. Ini iteratornya of object gitu, ya. Contohnya di sini objeknya yaitu nama, ya. Di sini kita beri i aja, bebas ya. Sekali lagi untuk variabelnya di sini, dan untuk objeknya itu pastikan itu sesuai dengan elemen atau objek yang ingin kita looping gitu ya. Tentunya di sini kita console.log i ya. Kita lihat pada menu konsol apa yang akan diperulangkan. Nah, kalau for of dia langsung elemennya teman-teman ya. Kalau for in tadi kan key-nya ya atau indeksnya, tapi kalau for of dia akan melooping elemennya gitu ya. Coba kita bikin for of lagi untuk memperulangkan MHS ini. Kita ganti dengan i juga. Di sini objeknya kita ganti dengan MHS aja, dan di sini langsung aja kita console.log i. Kita lihat pada konsol ya. Nah, di sini teman-teman, kalau kita memperulangkan objek ya menggunakan for of, maka dia tidak bisa ya, karena MHS ini ya kan dia objek, itu bukan iterable ya. Maka di sini akan muncul error MHS is not iterable gitu. Jadi solusinya untuk memperulangkan objek di sini kita menggunakan in. Kita bisa menggunakan in gini ya, dan di sini kita bisa panggil objeknya lalu key-nya ke i itu. Kalau kita lihat pada menu konsol, nah dia akan muncul elemennya gitu. Untuk array-nya dia muncul elemennya, untuk objeknya dia muncul elemennya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan for of dan juga for in ya, atau perulangan sesi kedua ya. Semoga teman-teman paham dan silakan dipraktekkan. Ya, mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kita mengenai perulangan dengan for of dan juga for in ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Selamat belajar dan semangat belajar. Ya, mungkin itu teman-teman untuk pembahasan kita pada video mengenai perulangan pada bahasa pemrograman JavaScript. Di sesi kedua ini kita sudah membahas mengenai perulangan menggunakan for in dan juga for of ya. Kalau teman-teman mungkin masih bingung atau masih pusing ya, silahkan diulang lagi videonya, atau teman-teman tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Mungkin itu ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.